Membangun itu cepat. Membangun bandara cepat. Yang agak lama itu bangun ibu kota. Itu agak lama ini. Bangun ibu kota itu bukan seperti Anda resmikan gardu listrik, bos. Lagian kalau mau yang cepat, maka bangun tugu bambu mesum. Itu cepat dibongkar. Kalau mau yang cepat, maka bangun tugu sepatu. Itu juga cepat dibongkar juga. Dan kalau mau yang cepat, maka bangun sirkuit Formula E. Itu juga cepat berlumut. Tapi sebetulnya kalau di Jogja ini kita punya pengalaman. Apa tuh? Hanya Bandung Bondowoso yang bisa membangun Prambanan dalam satu malam. Kalau masih ada Bandung Bondowoso pasti jadi kontraktornya IKN itu. Selesai dalam 1 tahun ya, semalam ya. Goblok Anies. Kalau Bandung Bondowoso jadi kontraktor IKN, maka Anies adalah kontraktor parkir air. Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Alhamdulillah suasana di sini terang benderang. Siapa bilang gelap? Katanya masjid kampus juga kena efisiensi. Nah, mulai provokasi. Kena ya efisiensi ya. Mudah-mudahan mahasiswanya tidak kena efisiensi. Buat provokasi sekali Anies. Bukan cuman amin, perjuangkan. Tuh kan. Anies bilang bukan cuman amin tapi perjuangkan. Yang jadi pertanyaan, perjuangkan dalam hal apa? Pasti dalam hal demo. Jadi beta perhatikan. Anies hadir di Masjid UGM bukan untuk kasih ilmu tentang pendidikan, tapi untuk provokasi mahasiswa. Betul tidak? Ya. Karena Gajah Mada ini bukan cuma tempat belajar, ia tempat buat kegelisahan intelektual. Kegelisahan intelektual bos, tapi jangan di masjid juga. Apalagi kegelisahan intelektual dalam konteks politik yang sifatnya panas-panasin mahasiswa. Beta rasa kurang tepat kalau itu dilakukan dalam masjid, bos. Ini tempat untuk mempertanyakan banyak hal. Ini tempat bukan sekedar ilmu dan angka-angka di teori, tapi ini adalah tempat menyalakan sinar semangat perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mirip angin tak punya KTP. Jadi karena itu kalau kembali ke Gajah Mada itu rasanya lain. Dan ke tempat ini pun rasanya begitu. Saya merasa terhormat betul bisa kembali ke sini dan mengingatkan kepada masa ketika dulu kuliah sama. Kalau sedang RDK, waktu itu namanya RDK. Ramadan di kampus. Sekarang namanya apa ya? Masih sama. Kalau Ramadan di kampus kita datang dan pengen cepat-cepat dekat sama pembicaranya. Makanya nanti barisan-barisan ini jangan suka menghalangi kesempatan orang. Biar ada kesetaraan kesempatan. Dulu saya ngalamin juga. Suatu ketika ada diskusi, kita semua datang berdesak-desakan. Ingin bisa tukar pikiran, mendengarkan, mendapat inspirasi. Dan alhamdulillah sekarang bertemu dengan adik-adik semua yang kalau boleh dikatakan sinar lampu ini kalah dengan sinar mata anak-anak cemerlang di tempat ini. Luar biasa. Kalau boleh kita katakan, manisnya gula kalah manis dari kata-katanya Anies. Pahitnya daun kates kalah pahit dari hasil kata-katanya Anies. Teman-teman sekalian, saudara-saudara semua, saya datang ke sini dapat tugas. Tugas berbicara soal infrastruktur pendidikan dan kualitas manusia. Sabar. Yang jadi pertanyaan,
Kok bisa sekelas UGM kasih tugas untuk Anies bicara tentang pendidikan? Padahal jelas-jelas Anies itu Menteri Pendidikan paling gagal di Indonesia. Lalu bagaimana bisa UGM kasih tugas ke Anies untuk bawa materi tentang pendidikan? Itu sama saja dengan kaum intelektual, mahasiswa, bukannya tuntun orang buta untuk pulang ke rumah, malah sebagai mahasiswa minta orang buta untuk tuntun dia pulang ke rumah. Lalu itu sebenarnya mau pulang ke rumah atau pulang ke dalam selokan seperti Anies pernah jatuh dalam selokan. Anies yang penglihatannya begitu jelas saja pernah jatuh dalam selokan, serta pernah jatuh dari kursi Menteri Pendidikan dan tidak bisa bangun lagi. Lalu bagaimana bisa sekelas UGM minta Anies untuk bicara tentang pendidikan? Itu kan sangat lucu dan konyol. Di hadapan saudara-saudara semua yang hari ini dapat kesempatan kuliah di Jogja. Di Jogja ini adalah ekosistem pendidikan yang luar biasa. Karena begini, pendidikan itu bukan cuma kampusnya, tapi juga lingkungan sekitar kampusnya. Bukan hanya ruang kelasnya saja, tapi lingkungannya. Saya sering analogikan, bibit yang baik untuk tumbuh dengan baik, dia membutuhkan lahan tanah yang subur. Lahan tanah yang subur dan bibit yang baik untuk bisa tumbuh berkembang perlu iklim yang sehat, iklim yang kondusif. Terlalu Itulah sebabnya putar-putar. bibitnya adalah sang mahasiswa, sang pelajar, lahannya adalah kampusnya, sekolahnya, dan iklim sekitarnya adalah kota lingkungannya. Alhamdulillah Anda berada di Jogja, yang itu sebuah kombinasi yang luar biasa. Karena itu mudah-mudahan teman-teman semua yang di sini bibit-bibit yang bisa tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi bermanfaat di kemudian hari. Amin. Nah, pertanyaannya yang diberikan kira-kira begini. Infrastruktur pendidikan dan kualitas manusia. Mungkinkah kita membangun manusia tanpa infrastruktur pendidikan? Jawabannya sederhana, tidak mungkin. Tapi ketika kita bicara tentang infrastruktur pendidikan, maka jangan hanya menganggap infrastruktur pendidikan itu soal gedung, soal kampus yang megah, yang kokoh. Ketika kita bicara tentang infrastruktur, kita bicara tentang ruang yang menumbuhkan pikiran, ruang yang memberikan kesempatan untuk mimpi-mimpi berkembang, tumbuh inspirasi. Jadi ini bukan soal fasilitas fisiknya, tapi ini soal bagaimana fasilitas itu membuat imajinasi berkembang, kreativitas tumbuh, keberanian tumbuh, ketekunan, keteguhan tumbuh. Dan ini bukan sekedar gedung. Karena itu ketika kita berbicara tentang infrastruktur pendidikan, jangan sekali-sekali hanya membayangkan hard infrastructure, infrastruktur keras. Yang tidak kalah penting adalah soft infrastruktur, infrastruktur lunak. Nah, infrastruktur lunak ini yang dibutuhkan. Apalagi kalau kita bicara tentang pendidikan seluruh Indonesia. Teman-teman sekalian, di Jogja dan di kota-kota besar lainnya, infrastruktur pendidikan relatif baik. Tapi begitu sampai ke daerah pedesaan, pegunungan, kepulauan kecil, maka kita akan menyaksikan infrastruktur yang sangat minim. Nah. Menurut beta, pernyataan Pak Anies barusan harus dipahami oleh para anak abah, harus dipahami oleh para ternak unta, bahwa masih banyak terjadi ketimpangan infrastruktur di seluruh penjuru Indonesia. Masih banyak rakyat di luar Jakarta dan di luar Pulau Jawa yang masih membutuhkan infrastruktur pendidikan yang memadai. Jadi jangan pandang Indonesia itu hanya di Jakarta saja, tapi pandanglah Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Jangan teriak-teriak untuk Jakarta saja seperti unta teriak minta minum untuk dirinya sendiri, tapi teriaklah untuk seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke, supaya pemerintah menciptakan kesetaraan sehingga seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke bisa merasakan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kebetulan dapat kesempatan tahun lalu untuk keliling Indonesia. Kegiatannya kampanye. Kok emang iya kampanye? Kegiatannya kampanye. Cuman tidak boleh masuk kampus waktu itu. Kegiatan saya kampanye, tapi dapat keliling. Apa yang terjadi? Saya merasakan kadang-kadang lucu. Ketimpangan infrastruktur yang luar biasa. Iya. Dan ada ungkapan yang hampir ditemui di semua tempat. Paling aktif hadir dan menonjol di depan adalah ibu-ibu. Dan mereka selalu menyampaikan pesan yang konsisten dari satu tempat ke tempat lain. Sederhananya begini, Pak, anak saya pintar, bikin sekolah, beri beasiswa. Anak saya perlu pendidikan. Itu pesan konsisten dari satu tempat ke tempat lain, teman-teman sekalian. Dan ibu-ibu ini, mayoritas ibu-ibu yang mengatakan ini, itu di tempat-tempat yang minim infrastruktur pendidikan. Karena mereka tahu bahwa untuk bisa mengubah nasib masa depan keluarganya, anaknya harus dapat kesempatan pendidikan. Pendidikan adalah kunci, dan pendidikan adalah jalan menuju peningkatan kesejahteraan. Datang ke Gajah Mada, datang ke Jogja dari berbagai wilayah Indonesia untuk kuliah. Setelah kuliah, dia dapat kesempatan yang lebih baik. Makanya saya sering menyebut pendidikan tinggi itu eskalator sosial ekonomi. Kenapa disebut eskalator? Bedanya tangga dengan eskalator. Kalau tangga, kita harus menaiki tangga satu persatu. Kalau eskalator, tangga berjalan, kita naik di tangga itu tidak perlu mendaki, kita terbawa ke atas. Kalau begitu mending pakai lift kan? Dan pakai pendidikan lift lebih tinggi mudah. itu seperti eskalator sosial ekonomi. Masuk ke situ terbawa ke atas. Nah, inilah imajinasi yang muncul di keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Saya sering membayangkan keluarga yang prasejahtera. Kalau mereka malam hari melihat anak-anaknya tidur, mungkin saja ayahnya bekerja sebagai pekerja buruh kasar, ibunya mungkin kerja buruh kasar. Tapi kalau dia lihat anaknya sedang tidur malam, sambil melihat si anak itu sambil bisa mengatakan begini, alhamdulillah anak saya sekolah, alhamdulillah anak saya sekolah berkualitas. Jadi dia bisa yakin bahwa insya Allah di masa depan anaknya tidak hidup seperti dirinya. Tapi bila mereka buruh kasar, ibunya juga, dan anaknya tidak punya kesempatan untuk pendidikan, bayangkan sebagai orang tua, dia akan melihat anaknya dan membayangkan anaknya akan mengalami hal yang sama di masa yang akan datang. Itulah sebabnya negara harus hadir. Itulah sebabnya sumber daya untuk pendidikan tidak boleh dikurangi. Karena ini dari sini terlihat jelas bahwa Anies ini sedang menjalankan jurus provokasi. Kenapa beta bilang begitu? Karena sejak kapan sumber daya atau anggaran pendidikan dikurangi oleh Pak Prabowo? Perasaan tidak ada, lalu bagaimana Anies bilang sumber daya pendidikan dikurangi? Jadi terlihat jelas Anies ingin provokasi mahasiswa. Seperti di awal beliau bilang harus berjuang. Berjuang dalam hal apa? Berjuang dalam hal demo. Jadi Anies itu ibaratnya beta bisa bilang bahwa pembunuh berdarah pahit. Nis.
Karena ini adalah eskalator sosial ekonomi. Pakai lift, eskalator, sebagian pakai dari lift kita supaya sudah cepat. mendapatkan manfaat eskalator itu naik ke atas. Pakai lift Sesudah lebih kita cepat, naik di atas, bos. kita lupa saudara-saudara kita yang belum dapat kesempatan. Ya macam Kita diri lupa. Anda lah lupa di bawah. Saudara sekalian yang hari ini duduk di kursi-kursi pengambil keputusan, saya bisa jamin mayoritas kakeknya, neneknya buta huruf. Hah? Cek aja. Buta huruf. Anies itu pernah duduk di kursi pengambil keputusan. Jadi kalau beliau bilang nenek dan kakek dari pengambil keputusan saat ini buta huruf, maka kemungkinan ya dulu nenek dan kakeknya Anies juga buta huruf. Karena beliau pernah duduk di kursi pengambil keputusan kan. Jadi nenek dan kakeknya juga buta huruf. Yang hari ini pengambil keputusan tanya, kakeknya dulu buta huruf tidak? Ya, Neneknya, termasuk. saya jamin ya. Termasuk kakek Pada saat neneknya Republik Anies. ini merdeka, 95% penduduk Republik ini buta huruf. Nah itu kan 95% buta huruf itu termasuk kakek dan neneknya Pak Anies. Dan mayoritas kita waktu itu seperti itu. Pendidikanlah yang mengubah, pendidikanlah yang menaikkan kesempatan itu. Nah, di mana letak infrastruktur pendidikan? Infrastruktur pendidikan, kalau pendidikan itu dianggap jalan, maka infrastruktur pendidikan itu aspalnya. Aspalnya yang menghaluskannya. Nih, saya berikan penjelasan analoginya. Kalau ada jalan, tapi jalannya terjal, jalannya berbatu, jalannya penuh dengan hambatan, oke? Maka hanya mereka yang kuat yang bisa melewati jalan itu. Kuat secara apa? Kuat secara ekonomi, kuat secara sumber daya. Dia yang bisa melewati jalan itu. Bukan begitu juga Pak Anies. Faktanya kami di NTT selama puluhan tahun merasakan jalan berlubang dan berbatu. Tapi kami tetap kuat ke sekolah. Orang tua kami tetap kuat ke pasar. Itu semua untuk apa? Untuk memenuhi ekonomi keluarga. Jadi kalau bilang hanya orang dengan ekonomi yang baik, yang kuat melewati jalan berlubang, beta rasa analogi Anda itu sangat dan sangat keliru, Nis. Nih kalau jalan ke Jalan Kaliurang itu terjal, mendaki sampai ke atas sana, sebutlah dari Pakem naik ke atas itu mulai mendaki, maka hanya orang-orang yang terlatih dan punya sumber daya yang bisa menaikinya. Tapi kalau di situ dibuat jalan yang halus, yang rata, maka siapa saja. Orang yang kaya saja dia maunya lewat tol supaya mulus, tidak mau lewat yang berlubang. Anies logika berpikirnya sesat. Akan bisa mendaki jalan itu. Itulah infrastruktur. Infrastruktur mensetarakan kesempatan. Nah, itu kan. Itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Infrastruktur mensetarakan kesejahteraan. Itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jalan berlubang beliau buat jadi mulus. Jalan berbatu beliau buat jadi halus. Dengan begitu terjadi kesetaraan. Rakyat kecil bisa dengan mudah mencari penghasilan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi kalian para anak abah yang sering menghujat Pak Jokowi khususnya, dengar kata Pak Anies barusan, supaya kalian tahu bahwa sebelum Pak Anies berkata-kata, Pak Jokowi sudah lakukan itu. Pak Jokowi lakukan itu karena Pak Jokowi adalah presiden kerja nyata, bukan presiden kata-kata. Sekarang bayangkan sekalian, kalau lulus SMA itu jumlahnya 3,7, 3,8 juta lulus SMA. Pertanyaannya, ini buat teman-teman semua di sini yang sudah pada kuliah, ini kan termasuk lulusan 3,7 juta kan? Ini lulus SMA semua di sini ya? Memastikan saja. Kalau UGM-nya belum lulus jelas. Tapi insya Allah nanti dapat ijazah. Nah, itu kan Anies Kalau mau sindir Pak lulus. Jokowi. Anies sindir Kalau Pak lulus. Jokowi ini. Nah, Nis. teman-teman, 3,8, 3,7, 3,8 masuk SMA. Yang masuk SD berapa? Datanya sekitar 5
Ada yang menyebut 5,5, 5,6 karena data statistiknya tidak konsisten satu sama lain. Sebutlah 5,5 biar gampang hitungnya. Masuk 5,5 SD kelas 1, lulus SMA 3,7. Jadi yang hilang di jalan berapa, teman-teman? Dulu tes masuk kan di sini? Jadi kalau 5,5 kurangi 3,8 dah. Jadi berapa? 1,7. 1,7 juta pernah SD kelas 1, tidak pernah SMA kelas 3. Oke, per tahun. Kalau itu dibiarkan berjalan tiap tahun, maka dalam 10 tahun ada 17 juta anak-anak kita yang pernah SD, tidak pernah SMA. Ini dari yang SMA 3,8 tadi, yang lulus kuliah 1,8 juta. Jadi bentuknya seperti piramid, saudara-saudara sekalian. SD-nya banyak, SMP makin sedikit, SMA makin sedikit, kuliah makin sedikit. Nah, ini harus dibereskan dengan infrastruktur pendidikan. Dari yang bentuknya piramid dibuat tegak lurus. Jumlah bangku SD harus sama dengan bangku SMP. Bangku SMP harus sama dengan bangku SMA, SMK, sehingga setiap anak masuk kelas 1, orang tuanya yakin dia bisa selesai kelas 12. Ini yang dibutuhkan di negeri ini. Bila itu dikerjakan, maka insya Allah kualitas manusia kita akan bisa menjadi kualitas yang setara dan kompetitif dengan bangsa-bangsa lain di Republik ini. Kuncinya di situ, teman-teman sekalian. Nah, inilah tantangan yang kita miliki, dan itu semua membutuhkan keseriusan. Tidak bisa dikerjakan sendirian. Untuk ini bisa dikerjakan, harus ada kemauan melihat pendidikan sebagai investasi. Sahabat, bicara soal investasi dalam pendidikan, beta jadi ingat ketika Pak Anies jadi gubernur. Beliau keluarkan anggaran untuk beli pasir serta helm proyek untuk anak SD. Lalu kira-kira itu investasi untuk apa? Investasi agar anak-anak SD di Jakarta jadi tukang bangunan. Nis, kau nih omon-omon saja. Pengeluaran untuk pendidikan jangan dipandang sebagai biaya. Kalau dipandang sebagai biaya, maka dia mudah untuk dipotong. Anak SD bagaimana, Nis? Mudah dikurangi. Karena pengurangan biaya. Kalau investasi, sesuatu yang dikeluarkan yang nanti akan memberikan hasil. Jadi kalau kita ngurangin investasi, ya besok juga hasilnya akan berkurang. Karena itu pandang ini sebagai investasi. Dalam situasi apapun, kualitas manusia harus nomor 1 di dalam alokasi pembiayaan di Republik ini. Karena masa depan kita ditentukan itu. Nah, tapi pendidikan itu panjang. Prosesnya panjang. Dalam politik seringkali pengambil keputusan inginnya membuat hal yang bisa difoto untuk pemilu berikutnya. Anies barusan bilang, dalam politik membuat hal yang bisa difoto untuk pemilu berikutnya. Woi Pak Anies, kenapa sindir diri sendiri? Bukannya itu sifat Anda? Atau sudah lupa ketika kampanye Anda sering teriak-teriak bilang lihat rekam jejak? Kayak mana-mana Anda bilang lihat rekam jejak. Artinya Anda mau agar Tugu Bambu Mesum jadi foto agar masyarakat memilih Anda. Sumur Resapan jadi foto untuk masyarakat memilih Anda. Lalu kenapa Anda bongkar aib sendiri? Sindir itu orang lain, jangan sindir sendiri, bos. Nis. Iya lagi. Itu Anda sindir diri sendiri. Inginnya dikerjakan cepat, sesegera mungkin,
segera peletakan pertama, segera macam Anda peresmian. resmikan gardu listrik Supaya pada saat siklus pemilu berikutnya bisa ditunjukkan hasilnya. Anies pernah Dan resmikan itu gardu memang listrik. boleh-boleh saja, tidak ada yang salah dengan itu. Mulut Kan harus memang ditahan. kebijakan mau ditunjukkan pada publik, bukan? Tapi untuk urusan pembangunan manusia, waktunya tidak bisa 5 tahunan. Tidak bisa. Kalau ekonomi, infrastruktur bisa. Bikin jembatan 1 tahun selesai. Bikin gedung 1,5 tahun selesai. Gelanggang mahasiswa itu cepat selesai. Pangling soalnya. Gelap juga ya di situ. Ya bagaimana tidak gelap? Yang kuliah di situ para tukang demo sudah pasti gelap, bos. Iya, saya pas lewat situ UGM kok gelap ya gitu. Pasti gelap lah. Awas loh kalau Tukang jadi demo hashtag semua. UGM gelap gitu nanti masalah. Iya. Padahal dulu di sini tuh cerah-cerah semuanya. Dulu warnanya oranye, bata. Dulu. Nah, membangun itu cepat. Membangun bandara cepat. Yang agak lama itu bangun ibu kota. Itu agak lama ini. Bangun ibu kota itu bukan seperti Anda resmikan gardu listrik, bos. Lagian kalau mau yang cepat, maka bangun tugu bambu mesum. Itu cepat dibongkar. Kalau mau yang cepat, maka bangun tugu sepatu. Itu juga cepat dibongkar juga. Dan kalau mau yang cepat, maka bangun sirkuit Formula E. Itu juga cepat berlumut. Dan semua yang Anda bangun dengan berujung pembongkaran itu pakai uang rakyat, bos. Bahkan ada uang hasil Anda utang ke pemerintah pusat. Jadi untuk para anak abah dan para ternak unta, beta mau sampaikan pada saudara semua bahwa Anies adalah mantan gubernur Jakarta yang paling banyak meninggalkan utang bagi rakyat Jakarta. Nis. Tapi sebetulnya kalau di Jogja ini kita punya pengalaman. Apa tuh? Hanya Bandung Bondowoso yang bisa membangun Prambanan dalam 1 malam. Kalau masih ada Bandung Bondowoso pasti jadi kontraktornya IKN itu. Selesai dalam 1 tahun ya, semalam ya. Goblok Anies. Kalau Bandung Bondowoso jadi kontraktor IKN, maka Anies adalah kontraktor parkir air. Masa banjir bilang parkir air? Itu kalau kata Bung Roger, maka itu DUNGU. Anies adalah DUNGU karena banjir disebut parkir air. Sampai-sampai beliau parkir air dalam lokasi sekolah, itu memang DUNGU. Oke, saya lagi bercerita apa tadi? Nah itu kan. Anies sampai bingung sendiri. Omongan sampai bingung sendiri. Karena beliau itu cuman berhayal itu Aniesnya. Belok kan? Gini, jangkanya panjang kalau pendidikan. Kalau untuk bicara infrastruktur mesti cepat, ekonomi pun cepat. Teman-teman sekalian, Anda tahu namanya World Economic Forum? Tahu ya? Lokasinya di mana itu? Amrik. Bagus sih berani ngomong, salah tapi. Lokasinya di mana? Davos, Swiss. World Economic Forum itu dilakukan setiap kapan? Setiap tahun. Setiap bulan Januari World Economic Forum. Pemimpin-pemimpin seluruh dunia usaha, dunia pemerintahan kumpul. Di situ mereka membahas apa yang akan menjadi rencana 1 tahun ini.
Karena itu selalu dikerjakannya bulan Januari. Kalau organisasi namanya raker, rapat kerja. Itu pada kumpul tuh, cerita tren terbaru ini, langkahnya ini, fiskalnya ini, moneternya ini. Itu cerita tuh situ. Berkumpullah semua di situ, tukar pikiran, tukar pandangan setiap tahun. Kalau World Education Forum tiap 15 tahun sekali. Oke. World Economic Forum setiap tahun. World Education Forum tiap 15 tahun. Jadi World Education Forum yang terakhir tahun 2015. Sebelumnya tahun 2000. Sebelumnya tahun 85. Sebelumnya tahun 70. Coba bayangkan. 70, 85, 2000, 2015. Dalam waktu berapa tahun tuh? 45 tahun, baru 4 kali. Setiap 15 baru ada lagi tahun 2030. Setiap mengambil keputusan ditunggu 15 tahun hasilnya. Itulah sebabnya kalau kita bicara tentang infrastruktur pendidikan, maka jangan harap dia muncul dalam statistik besok. Bahwa dikerjakan hari ini, maka akan muncul manusia-manusia luar biasa sebelum pemilu besok. Nggak ada, nggak bisa. Kita akan bertahan dalam waktu yang panjang. Saya kebetulan ikut di dalam World Education Forum 2015. Waktu itu masih Mendikbud. Bikin kesepakatan, ikut bikin kesepakatan, pulang reshuffle. Untung reshuffle. Iya. Nis, Koni, stop tipu-tipu. Aduh. Reshuffle itu disebabkan karena menteri kerjanya tidak becus, makanya di reshuffle. Jadi seharusnya Anda itu sadar diri, Bos Anies. Reshuffle Anda itu karena Anda itu kerjanya tidak becus, bukan karena kinerja Anda bagus. Apalagi menurut Opung Pandana Baban, ketika Anda jadi menteri, Anda bukannya kerja malah suka nongkrong di kantornya Pak Yusuf Kala, maka wajar kalau Anda itu di reshuffle. Karena Anda itu rajin dalam bergosip, bukan rajin dalam bekerja.